Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kompleksometri tentang penentuan kesadaan air. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Margareta Emma Febriana dengan NIM 119021. Untuk selanjutnya, selamat mendengarkan. Pertama-tama, di sini saya akan membahas mengenai sekilas materi tentang kompleksometri. Apa sih kompleksometri itu? Kompleksometri itu ialah penentuan kadar ion logam berdasarkan reaksi pembentukan kompleks. Sedangkan pembentukan kompleks itu sendiri ialah merupakan dasar dari kompleksometri, sehingga sampel itu harus bisa membentuk kompleks dengan larutan standarnya. Larutan standar yang akan kita standarisasi biasa disebut dengan komplekson. Lalu berikut adalah contoh dari komplekson. Yang pertama ialah EDTA yang memiliki kepanjangan etilen diamin tetraasetat. Lalu yang kedua ada EGTA yang memiliki kepanjangan etilen glikol tetraasetat. Lalu yang ketiga ada DCTA yang memiliki kepanjangan diaminus siklotetraasetat. Lalu yang keempat ada NTA yang memiliki kepanjangan nitril asetat. Dari semua contoh dari komplekson di atas, yang paling stabil dalam pembentukan kompleks ialah EDTA. Untuk EDTA sendiri memiliki sifat sulit larut dalam air, tetapi garamnya mudah larut dalam air. Berikut adalah susunan EDTA sebelum jadi garam. Susunan ini biasa disebut dengan H4Y. Lalu, di sini juga ada susunan EDTA sesudah jadi garam etilen diamin tetraasetat. Susunannya sama, tetapi kita bisa lihat perbedaannya pada CH2COO Na di sini dan juga di sini. H pada COOH diganti dengan Na sehingga dapat membentuk garam, sehingga biasa disebut dengan Na2H2Y. Berikut reaksi dari EDTA sesuai dengan bilangan oksidasinya. Yang pertama adalah reaksi EDTA dengan bilangan oksidasi 2. Berikut adalah reaksinya. Lalu ada juga reaksi EDTA dengan bilangan oksidasi 3. Berikut reaksinya. Lalu ada juga reaksi EDTA dengan bilangan oksidasi 4 dan berikut adalah reaksinya. Ternyata EDTA butuh kestabilan pH untuk dititrasi agar kompleks. Untuk itu, EDTA membutuhkan larutan penyangga atau buffer yang ditambahkan sebelum indikator agar saat titrasi pH menjadi stabil. Berikut adalah rentang pH dari beberapa jenis logam. Yang pertama, untuk logam alkali tanah dibutuhkan pH dengan rentang antara 8-10 agar kompleks dengan EDTA. Yang kedua, untuk logam transisi dibutuhkan pH antara rentang 4-6 agar kompleks dengan EDTA. Lalu yang ketiga, untuk logam bilangan oksidasi tinggi dibutuhkan pH dengan rentang 1-3 agar kompleks dengan EDTA. Dari reaksi dan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa ternyata valensi suatu senyawa itu tidak ada pengaruhnya dalam titrasi kompleksometri. Mengapa hal tersebut terjadi? Kita bisa lihat dari reaksi bilangan oksidasi 2, 3 maupun 4, Na2H2Y yang dibutuhkan hanya 1 mol. Sehingga larutan standar yang biasanya dicari dengan rumus normalitas, pada kompleksometri kali ini, kita menggunakan rumus molaritas, yaitu M sama dengan gram per km dikali 1000 per larutan. Dan untuk TE, kita dapat mencari dengan rumus M mol zat uji sama dengan M mol titran, yaitu mgr per pm sama dengan V kali M. Lalu di sini saya akan membahas mengenai indikator pada kompleksometri.
Indikator pada kompleksometri ialah indikator pengomplekan, artinya bisa membentuk kompleks dengan ion logam yang dititrasi. Dan contoh dari indikator yang digunakan ialah EBT atau biasa disebut dengan Aerochrome Black Tea. Dan EBT ini berwarna biru. Di sini saya akan membahas mengenai prinsip kerja indikator kompleksometri. Dalam prinsip kerja kali ini, saya akan memisalkan L itu sama dengan logam, sehingga semua L ini adalah sampel. Lalu setelahnya, indikator EBT kita tambahkan kepada sampel logam. Saat ditambahkan EBT, L itu akan langsung bereaksi dan menghasilkan kompleks LEBT dan warnanya akan menjadi merah anggur yang artinya sampel kita mengandung logam. Setelah itu, jika sudah, kita akan melanjutkan titrasi, maka akan membentuk LEDTA. Dan jika logam bebas yang sudah habis, LDTA akan merusak LEBT, sehingga warnanya akan menjadi biru murni dan diperoleh Te. Selanjutnya, di sini saya juga akan membahas sekilas mengenai air sada. Apa sih air sada itu? Air sada itu ialah air yang di dalamnya mengandung CuSO4, MgSO4, CaCl2, MgCl2, CaHCO3 2 kali, dan juga MgCO3 2 kali. Nah, CuSO4, MgSO4, CaCl2, dan MgCl2 itu merupakan sada tetap. Sedangkan CaHCO3 2 kali dan MgCO3 2 kali itu merupakan sada sementara. Dan semuanya ini merupakan sada total. Berikut kita lanjutkan dengan langkah kerja menentukan kesadaan air. Untuk menentukan kesadaan air, yang pertama yang kita lakukan ialah membuat 500 cc larutan standar dinatrium eta dengan cara menentukan kebutuhan dinatrium eta dengan menggunakan rumus M sama dengan gram per BM kali 1000 per liter. Setelah itu, kita menimbang dinatrium eta dan melarutkannya dengan aqueous pada lagu takar 500 cc sampai batas. Lalu yang kedua, kita harus membuat 100 cc larutan standar primer dari CaCO3 dengan cara menentukan kebutuhan CaCO3 dengan rumus M sama dengan gram kali kadar per BM dikali 1000 per liter. Setelah itu, kita harus menimbang dengan tepat kebutuhan CaCO3 dalam air lembayar. Lalu, kita dapat melarutkan CaCO3 tersebut dengan 2,5 cc HCl pekat. Lalu setelah itu, tambahkan dengan 10 cc aqueous. Apabila belum melarut, kita dapat membantunya dengan melakukan pemanasan. Setelah larut, kita dapat mengencerkan larutan hingga kurang lebih menjadi 50 cc. Setelah itu, kita dapat menetralkan larutan dengan larutan NH4OH. Jika larutan sudah netral, maka kita dapat memindahkan larutan tersebut ke dalam labu takar 100 cc, lalu diencerkan kembali dengan aqueous sampai batas. Lalu yang ketiga ialah standarisasi CaCO3. Langkah yang pertama yaitu kita harus mengambil 10 cc larutan CaCO3 yang telah kita buat tadi, lalu kita tambahkan dengan 2 cc buffer dengan pH 10, lalu ditambahkan lagi dengan 3 tetes indikator EBT hingga warnanya menjadi merah anggur seperti ini. Setelah itu, kita dapat mentitrasi larutan tersebut dengan larutan standar EDTA sampai TAT, yaitu hingga warnanya menjadi biru murni seperti ini. Jika sudah, kalian silahkan mencatat volume titrasi dan mengulangi minimal 3 kali untuk mendapatkan rata-rata dari standarisasi CaCO3.
Lalu yang terakhir adalah penentuan kesadaran air. Yang pertama, kita akan melakukan titrasi kesadaran total terlebih dahulu dengan langkah berikut. Yang pertama, ambil 100 cc sampel air, lalu ditambah 2 cc buffer dengan pH 10, lalu ditambahkan dengan 3 tetes indikator EDT. Setelah itu, warnanya akan berubah menjadi merah anggur seperti ini. Lalu kita dapat melakukan titrasi dengan larutan standar EDTA hingga mencapai TAT, yaitu hingga warnanya menjadi biru murni seperti ini. Setelah itu, kalian dapat mencatat volume titrasi dan mengulangi minimal 3 kali titrasi tersebut agar kalian mendapatkan rata-rata volume dari kesadaran total. Lalu selanjutnya, kita melakukan titrasi kesadaran tetap. Dengan cara yang pertama, ambil 100 cc sampel air dan dipanaskan hingga volume tersebut menjadi 70 cc, itu kurang lebihnya. Lalu setelah itu, larutan tersebut kita turunkan dan dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin, kita tambahkan larutan tersebut dengan 2 cc buffer dengan pH 10 dan ditambah lagi dengan 3 tetes indikator EDT hingga warna berubah menjadi merah anggur. Setelah warna menjadi merah anggur, kita dapat melakukan titrasi dengan larutan standar dinatrium EDTA sampai TAT, yaitu dari warna merah hingga warnanya menjadi biru murni seperti ini. Setelah itu, kita dapat mencatat volume titrasi dan mengulangi titrasi minimal 3 kali untuk mendapatkan volume rata-rata kesadaran tetap. Lalu selanjutnya, kita masuk kepada tahap perhitungan. Dalam tahap perhitungan ini, saya akan memisalkan dengan data bahan CaCO3 yaitu 0,575 gram, lalu air sumbernya saya ambil 100 ml. Setelah itu, akan didapatkan data standarisasi larutan standar CaCO3 sebagai berikut. Data dengan 3 kali titrasi dengan jumlah rata-rata 13,1 ml. Lalu didapat juga data penentuan kesadaran air. Berikut datanya dengan volume rata-rata dari kesadaran total yaitu 8,43 ml dan juga volume rata-rata dari kesadaran tetap 3,2 ml. Setelah itu, kita dapat menghitung molaritas larutan standar primer dari CaCO3 dengan rumus M sama dengan gram per BM dikali 1000 per liter. Sehingga didapat hasil 0,0575 M. Lalu selanjutnya kita dapat mencari molaritas larutan standar dari EDTA, yaitu dengan mol zat uji dari CaCO3 sama dengan mol titran dari EDTA, menggunakan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2, di mana V1 adalah jumlah volume dari CaCO3 yang kita ambil untuk titrasi, lalu M1 adalah molaritas dari CaCO3, lalu V2 ialah rata-rata volume titrasi dari larutan standar, dan M2 adalah molaritas dari larutan standar EDTA yang akan kita cari kali ini. Setelah itu, kita dapat memasukkan angka dan kita akan menghitung sehingga didapat M2-nya yaitu adalah 0,0438. Lalu setelah itu kita dapat menentukan kadar dari kesadaran air dalam bentuk ppm. Yang pertama, kita cari kesadaran totalnya dulu. Dengan TE, M mol zat uji sama dengan M mol titran. Dengan rumus MgRm per BM dari CaCO3 sama dengan V tersebut yaitu adalah V dari rata-rata titrasi dari kesadaran total. Lalu M EDTA adalah molaritas dari EDTA. Lalu kita dapat menghitung sehingga didapatkan miligramnya adalah 36,5292 dan kita jadikan menjadi gram sehingga hasilnya 0,0365292. Lalu kita dapat menghitung kesadaran total dengan rumus gram per mili dikali 1 juta ppm. Dengan gram yang tadi sudah kita ketahui 0,0365292 dengan mili dari
air sampel yang tadi kita ambil yaitu 100 ml lalu dikali dengan 1 juta ppm sehingga didapatkan hasil kesadaran total sebesar 365,292 ppm. Lalu kita dapat mencari kesadaran tetap. Rumusnya sama, akan tetapi volumenya berbeda. Volumenya kita menggunakan volume rata-rata dari kesadaran tetap, yaitu 3,2. Setelah itu kita akan mendapatkan mgrm-nya 14,016 dan kita ubah menjadi gram sehingga hasilnya 0,014016. Lalu kita dapat menghitung kesadaran tetapnya yaitu 0,014016 dibagi 100 lalu dikali dengan 1 juta ppm sehingga hasil dari kesadaran tetapnya adalah 140,160 ppm. Lalu setelah itu kita dapat mencari kesadaran sementara. Rumus kesadaran sementara ialah kesadaran total dikurangi kesadaran tetap. Sehingga 365,292 ppm dikurangi 140,160 ppm. Sehingga hasilnya dari kesadaran sementara adalah 255,132 ppm. Sekian penjelasan kompleksometri tentang menghitung kesadaran air dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.